Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dita Nur Aziza dengan NIM 1702348 sebagai salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan IPS 2017 kelas 6B Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari salah satu model pembelajaran IPS sebagai salah satu tugas mata kuliah semester 6, yaitu simulasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Kokom Kumalasari MPD dan Ibu Nina Khulilah MPD. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Discovery Learning. Tahukah Anda apa itu model pembelajaran Discovery Learning? Discovery Learning adalah suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme, yaitu model ini menekankan pada pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Hanafiyah dan Suhana pada tahun 2010, Discovery merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki agar dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, serta keterampilan siswa. Kelebihan dari metode pembelajaran Discovery Learning yaitu siswa akan memiliki ingatan dengan jangka yang sangat panjang dari apa yang telah dipelajarinya melalui temuan-temuan serta pengalaman yang baru. Tujuan pembelajaran Discovery Learning menurut beliau dalam Pusnan tahun 2014 memiliki beberapa tujuan yang spesifik. Di antaranya, siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Karena dalam model pembelajaran Discovery Learning, siswa memiliki kesempatan yang lebih untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Karena pada kenyataannya, partisipasi dari siswa lebih meningkat ketika seorang guru menggunakan pembelajaran Discovery Learning. Yang kedua, dalam metode pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat menemukan pola situasi pembelajaran yang konkret maupun abstrak. Yang ketiga, siswa merumuskan strategi tanya jawab agar memperoleh informasi yang bermanfaat untuk sebuah penemuan. Yang keempat, membantu cara kerja siswa yang efektif, saling berbagi informasi, saling mendengar dan menggunakan ide-ide dari orang lain. Dan yang kelima, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan, pengalaman-pengalaman, konsep-konsep, prinsip-prinsip yang dipelajari melalui Discovery Learning lebih bermakna untuk siswa itu sendiri. Dan yang keenam, keterampilan yang dipelajari dalam Discovery Learning lebih mudah ditransfer untuk diaplikasikan dalam aktivitas yang baru. Metode pembelajaran Discovery Learning ini sangat cocok jika dipadukan dengan materi ke-IPS-an, yaitu kegiatan ekonomi yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi yang berkaitan dengan perkembangan teks saat ini. Langkah-langkah yang ditempuh dalam model pembelajaran kali ini yaitu Discovery Learning, kita memiliki 3 tahapan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, serta penutup. Dalam pendahuluan, yaitu kegiatan awal, guru masuk ke dalam kelas untuk memulai pembelajaran yang diawali dengan salam. Guru menyapa serta memberi salam kepada siswa, dan siswa mempersiapkan diri untuk memulai pelajaran yang dimulai dengan berdoa bersama di dalam kelas. Yang kemudian, guru mempersiapkan diri untuk melakukan presentasi mengenai kehadiran siswa. Selanjutnya, guru memberikan stimulus, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang akan dipelajari dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Berarti, guru akan menerangkan tentang pembelajaran kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk memasuki pembelajaran, guru menanyakan hal yang bersangkutan dengan materi yang akan diajarkan, yaitu kegiatan ekonomi. Guru akan menanyakan, pernahkah kalian bertransaksi? Pernahkah kalian mendistribusikan suatu barang? Dan pernahkah kalian memproduksi suatu barang? Atau guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti halnya, pernahkah peserta didik ikut ibu pergi ke pasar untuk belanja? Dan selanjutnya, guru memberikan motivasi, manfaat
dari belajar materi yang akan dipelajarkan. Seperti halnya jika kita mempelajari kegiatan ekonomi, maka kita akan lebih bisa tuh melakukan kegiatan transaksi, melakukan kegiatan jual beli, mengkonsumsi suatu barang, menghasilkan suatu produk, dan mendistribusikan suatu barang ke jangkauan yang lebih luas. Setelah memberikan gambaran dengan pertanyaan, guru menyajikan gambar dan video yang tertera seperti ini. yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Setelah kegiatan pembelajaran berakhir, peserta didik diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang apa itu kegiatan ekonomi. Antaranya dapat memberikan contoh kegiatan produksi, kegiatan distribusi, serta kegiatan produksi. Dan peserta didik juga dapat memberikan pemahaman tentang nilai guna suatu barang, macam-macam kegiatan ekonomi, hal-hal yang harus diperhatikan produsen dalam menciptakan suatu barang, faktor-faktor produksi, serta mampu menjelaskan kaitannya antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Materi pembelajaran kali ini yaitu kegiatan ekonomi, faktor-faktor produksi, macam-macam distribusi, pelaku ekonomi, serta macam-macam nilai guna barang. Metode pembelajaran yang digunakan saat ini yaitu discovery learning, menggunakan pendekatan saintifik yaitu metode tanya jawab, serta metode to stay, dan jigsaw. Dalam model pembelajaran kali ini kita menggunakan metode to stay, yaitu 2 tetap tinggal, 2 bertamu. Yang dimaksudkan adalah salah satu model pembelajaran korporatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lainnya. Metode di mana siswa berperan aktif atau memiliki tanggung jawab yang lebih. Hal ini dilakukan karena banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan individu. Dengan ini, metode to stay atau TSTS dengan tujuan mengarahkan siswa untuk aktif baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan, dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh teman. Dalam pembelajaran ini, siswa dihadapkan pada kegiatan mendengarkan apa yang diutarakan oleh temannya ketika sedang bertamu. Ketika seseorang bertamu ke kelompok lain,
Begitu juga sebaliknya, jika kelompok lain menghampiri datang ke kelompoknya untuk menanyakan, maka diberikan penjelasan maksimal agar kelompok tersebut mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan serta bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang banyak. Model TSTS ini merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa belajar memecahkan masalah bersama anggota kelompoknya, di mana model pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Jadi, dalam pembelajaran to stay ini, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok sehingga siswa memiliki tanggung jawab yang tersendiri dalam kelompok itu. Karena dalam pembelajaran ini tujuannya mengarahkan siswa untuk aktif baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh teman dari kelompok lainnya. Dalam pembelajaran ini, siswa dihadapkan pada kegiatan mendengarkan apa yang diutarakan oleh temannya ketika sedang bertamu, yang secara tidak langsung siswa akan dibawa untuk menyimak apa yang diutarakan oleh anggota kelompok yang menjadi tuan rumah tersebut. Dalam proses ini akan terjadi kegiatan menyimak materi pada siswa. Karena dalam model pembelajaran ini, siswa diajarkan untuk memecahkan masalah bersama anggota kelompoknya. Kemudian, dua siswa dari kelompok tersebut bertukar informasi ke dua anggota kelompok lainnya yang tinggal di kelompok masing-masing. Dalam model pembelajaran to stay, dua tinggal dua tamu, siswa dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran to stay ini memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mengembangkan hasil informasi dengan kelompok lainnya. Prinsip penggunaan metode to stay yaitu asumsi yang digunakan sebagai acuan dalam kemampuan bekerja tim atau kelompok secara korporatif untuk melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Siswa dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, membuat siswa aktif bekerja sama dalam proses pembelajaran, baik secara emosional maupun sosial. Karena di dalam kehidupan masyarakat, kita dituntut untuk bisa berbaur dengan individu lainnya. Kita adalah makhluk sosial yang harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Langkah-langkah pembelajaran yang terakhir yaitu penutup. Peserta didik dengan panduan guru menyimpulkan dan mencatat hasil diskusi tentang kegiatan ekonomi. Peserta didik juga diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Guru memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan terhadap proses dan hasil pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Lalu, guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik. Kemudian diberikan pesan tentang nilai dan moral. Peserta didik juga diingatkan untuk menyempurnakan laporan hasil diskusi kelompok tentang jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan untuk kemudian dikumpulkan kepada guru. Peserta didik diingatkan untuk membaca materi berikutnya. Dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, guru mengajak peserta didik berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian guru bisa melakukan penilaian dari beberapa aspek. Yang pertama, sikap spiritual. Teknik penilaiannya melalui penilaian diri, bentuk instrumennya lembar penilaian diri. Dapat dilihat dari tabel yang saya tampilkan. Yang kedua, sikap sosial. Teknik penilaiannya penilaian diri, bentuk instrumen lembar penilaian diri. Yang ketiga, pengetahuan. Melalui teknik penilaian tes tertulis dengan bentuk instrumen uraian. Terdapat 10 soal yang telah saya buat. Yang terakhir, keterampilan. Teknik penilaian observasi, bentuk instrumen lembar observasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.